مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Radhiyallahu ankum asbabut tayammum. Betul? Enggak ada megang kitab. Bab tayammum semuanya kita habisin satu malam. Babut tayammum, asbabut tayammum thalatha. Faqdul ma wal marad wal ihtiyaj ilayhi li'atashi hayawanin muhtaram. Ghairul muhtaram sittatun. Tarikus salat wal zani al muhsan wal murtad wal kafir al harbi wal kalb al agur wal khinzir. Syurutut tayammum 10 an yakuna biturab. وأن يكون التراب طاهرا وأن يكون مستعملا وأن يخالطه دقيق ونحوه وأن يغسله وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين وأن يزيل النجاسة أولا وأن يجتهد في القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض. فروض التيمم 5. الأول نقل التراب والثاني النية والثالث مسح الوجه الرابع مسح اليدين إلى المرفقين الخامس الترتيب. مبطلات التيمم 3 ما أبطل الوضوء والردة وتوهم الماء إن تيمم بفقده والله أعلم. Alhamdulillah, syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita bahas ini malam tentang tayammum. Dari pertama-tama apa sebab-sebab dibolehkannya bertayammum. Istibahah fardhu shalah. Nawaitu tayammum listibahati fardhu shalah. Aku bertayammum untuk dibolehkan mengerjakan wajib salat. Mengganti air wudu. Tayammum karena sebabnya pertama-tama faqidul ma, enggak ada air. Kalau masih ada air, tayammum masih nanti lihat dia digobok. Karena air ada. Kalau enggak ada air enggak pakai gobok. Karena betul-betul air enggak ada. Dia tayammum dengan pakai tanah yang bersih, sama sekali nggak ada air dan nggak ada harapan ada air dan nggak datang air sampai dikerjakan, sudah gugur baginya sholat tersebut dan tidak qadha. Tapi kalau ada air, dia sakit, dia yang lain-lain, nanti mesti diqadha. Apalagi sebab yang kedua, ihtiyaju ilaih. Air itu ada, tapi dibutuhkan untuk orang yang haus atau binatang-binatang yang haus. Ya. Binatang juga termasuk manusia. Ya. Hayawanun natiq, manusia itu manusia sejenis binatang yang berbicara. Artinya orang-orang manusia, tapi dia derajatnya seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Siapa itu yang enggak muhtaram? Ya. Pertama-tama tarikus shalah. Orang yang enggak sembahyang itu binatang, hewan, enggak terhormat. Na'udzubillah min. Jangan ada di keluarga kita yang enggak sembahyang. Dia sama dengan hewan. Balhum adall. Balhum kal an'am, balhum adall. Kata Allah, orang yang enggak sembahyang itu seperti binatang. Seperti binatang unta, lembu atau kambing. Na'udzubillah. Karena dia enggak sembahyang. Begitu juga zani al-mahsan, orang yang berzina, ya, itu juga enggak terhormat dia. Maksudnya apa? Kalau ada air, orang ini kehausan, jangan dikasih air, biar dia mati, karena dia enggak terhormat. Begitu juga orang yang enggak sembahyang, begitu juga orang pelacur. Yang ketiga, murtad, yang memainkan agama, keluar masuk Islam, dia juga orang enggak terhormat. Dia enggak terhormat karena dia memainkan agama, keluar masuk agama dengan murtad. Yang keempat, kafir harbi, orang kafir musuh peperangan, musuh kita, dia enggak terhormat, dia haus, jangan dikasih air, biarin mati. Seperti tadi, sama dengan orang murtad, seperti pelacur, seperti orang enggak sembahyang. Semuanya itu kalau ada air, dia kehausan, jangan dikasih. Karena dia enggak terhormat, dia enggak menghormati Allah dan enggak menghormati agama, enggak menghormati larangan-larangannya.
Dari binatang dua yang nggak terhormat, anjing dan babi. Anjing juga ada anjing galak, ada anjing gila, ya. Nggak boleh anjing yang jinak. Anjing jinak masih kita hormati karena dia taat kepada majikannya. Ya. Kalau anjing yang liar, anjing yang galak, nah itu luar, nggak dihormati. Kalau anjing yang di rumah atau anjing yang jinak, ya, maka dia masih dikasih air kalau kehausan. Seperti kisahnya seorang pelacur, dia melihat anjing kehausan, ditaruh. Anjing itu anjing jinak, bukan anjing liar. Dikasih air, haus, itu anjing diminumkan, diampunin dosa orang tersebut. Babi jelas, babi termasuk binatang yang tidak terhormat, yaitu najis mughalladhah, najis anjing dan babi. Itu sebabnya tayamum. Udah nggak ada lagi. Rumusnya ini doang. Rumusnya mau sebab tayamum apa? Nggak ada air. Yang kedua ada air, tapi untuk dibutuhkan air tersebut untuk hausnya binatang-binatang yang terhormat, termasuk manusia dan binatang tadi. Adapun yang tidak terhormat, orang yang nggak sholat, pelacur, orang murtad, orang kafir perang, dan anjing dan babi. Selesai, ya. Nah, yang kedua marad tadi. Marad artinya sakit. Itu boleh, karena dia bertayamum dengan sebab sakit, patah, kebakar dan lain-lain, ya. Gips muka tangannya atau diperban kepalanya nggak bisa buat air wudu, maka dia bertayamum dalam keadaan, kalau dia mau dalam keadaan sebelum dia pakai perban atau tempat gips untuk patah, tapi dia berwudu yang sempurna sebelum diperban, sebelum di gips, dia berwudu sempurna, baru dia pakai gips. Nah, nanti giliran dia bertayamum nggak double, karena kulitnya pertama-tama sebelum di gips, sebelum diperban, dia wuduin karena dengan air. Setelahnya itu sholat yang keduanya dia tayamum, silahkan, karena udah nggak boleh lagi tayamum karena udah di gips, nggak boleh kena air lagi, udah di gips, ya. Maka dia tayamum. Tayamum itu pengganti wudu. Nanti sholat itu dia nggak gobo, karena dia sebelum memakai gips, sebelum diperban, dia sudah berwudu di kulitnya, walaupun sakit sedikit, ya. Misalnya kebakar, misalnya cacat, luka dan seterusnya. Itu asbabut tayamum. Yang kedua, hukumnya syarat tayamum. Syarat tayamum pertama-tama yuzilun najasah. Dia hilangkan dulu najis-najis. Dari mau tayamum nggak boleh bernajis. Mentang-mentang nggak ada air dia najis. Enggak, hilangkan dulu najis. Kan nggak ada air, dengan batu. Enggak. Najasahnya, istinjaknya nama istinjmar, dengan menggenai batu. Jadi dibersihkan dulu najis sebelum dia mau tayamum. Nah, mungkin dia tayamum ada najis. Yang kedua, sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Waktunya sudah masuk zuhur, baru dia mau mencari air. Mencari air. Nggak ada air, baru dia pakai apa? Turabun tahir, ya, debu yang suci, debu tanah yang berdebu yang suci, bukan tanah lempung, tanah basah, nggak boleh, ya. Tanah yang kering yang berdebu. Kalau kita udah diayak, udah disaring, udah berdebu kayak bedak, ya. Nggak boleh kasar-kasar supaya mudah memakainya. Dan bukan yang pernah dipakai, yang berjatuhan dari muka, namanya musta'mal. Yang sudah dipakai, jatuh lagi, nggak boleh. Misalnya ada nampan di sini, kita pakai, jatuh, ini bekas. Makanya kalau kita mau tayamum, bukan di sini, kita tayamum di sini. Jadi jatuhnya ke sini, nggak kena ke nampan lagi. Kalau ke nampan lagi, namanya musta'mal. Nggak boleh tanah itu bercampur dengan kapur, pasir, campur dengan
terigu campur dengan susu, campur apa? Nggak boleh campur. Tanah murni, ya. Tanah murni, nggak boleh bercampur dengan apapun, ya. Misalnya kapur, pasir dan lain-lainnya. Lalu dia menggunakan tanah tersebut, ya, dengan bermaksud memindahkan debu. Ini debu di sini ya dipindahin, nggak boleh begini atau nggak boleh begini. Dia pindah, ada gerakan memindahkan debu itu dari tangan ke muka. Nggak dikucek-kucek, cukup gitu saja. Ya, nggak boleh dikucek-kucek, bukan 3 kali, nggak ada 3 kali, nggak ada kucek-kucekan dipakai di dalam tayamum. Lalu apalagi? Dan tayamum itu setiap waktu sholat 1 kali, yaitu sholat zuhur sekali. Nanti nyari lagi, lihat kiblat lagi, bersihin najis dulu, pakai tanah yang suci yang murni, dengan bermaksud untuk menepuk dari memindahkannya. Tepukannya untuk muka 1, dan tepukan untuk kanan dan kiri 1, 2 kali tepukan. Itu daripada syarat tayamum 10 perkara. Ya, syarat tayamum. Kalau kita balik dari yang bawah, yaitu pertama-tama dia menghilangkan najis, ya. Setelah menghilangkan najis, yakin sudah masuk waktu, cari air, nggak ada, baru kita tayamum. Dengan apa? Dengan debu yang bersih, nggak boleh yang musta'mal, yang bercampur dengan pasir atau bercampur dengan kapur atau bercampur dengan kopi dan lain, nggak boleh. Yang kedua, dia pindahkan dari tempat debu tersebut ke muka. Dan yang selanjutnya, dia tepuk mukanya debu sekali, tidak berulang-ulang dan tidak dikucek-kucek, ya. Dan tepukan kedua tangan dan kiri. Dan setiap satu sholat zuhur wajib 1 kali tayamum, nanti asar tayamum lagi. Adapun untuk sholat sunnah silakan berkali-kali, sunnah boleh. Tapi kalau sholat wajib 1 kali. Jadi 5 kali tayamum sehari. Jelas? Jelas. Kita habisin lagi. Furudut tayamum. Fardunya tayamum, artinya rukun tayamum. Ya. Tadi diambil di dalam syarat, ya, naglut turab. Tadi gas, ya. Dia bermaksud, ada maksud memindahkan, ya, memindahkan. Kalau di sini apa? Naglut turab saja, pemindahan debu. Syaratnya ada pemindahan debu tersebut dari tempat ke muka. Dengan apa? Dengan niat. Disertai dengan niat. Niat bermaksud sesuatu dan dilaksanakan kerjaannya. Nah, yang ketiga, masul wajhi, ya. Yang ketiga, membasuh wajah. Yang keempatnya, membasuh 2 tangan sampai sikut, sama dari ujung jari sampai sikut, karena pengganti wudu. Yang kelima adalah tertib, ya, dari kedua usapan wajah dulu, nggak boleh tangan dulu, ya. Baru setelah wajah tepuk lagi, pindahin lagi sampai ke tangan, kanan dulu dari kiri. Itu daripada tertib yang dimaksud rukun an la yuqaddima rukna ala rukun, udwan ala udwin. Dia nggak boleh duluin rukun yang kedua menjadi rukun 1, atau rukun yang keempat jadi rukun 1. Begitu juga wudu, nggak boleh diduluin tangan dulu terus baru muka. Itu semuanya batal, artinya nggak sah, karena nggak tertib. Tertibnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Tertib di dalam ayat tentang wudu, ya, cucilah wajah engkau dan juga tangan sampai sikut, lalu basuh kepalanya dan cuci kedua kaki. Begitu tayamum, begitu juga membasuh muka dan yang kedua membasuh
kedua tangan. Jadi ada tertib. Yang terakhir, mubtilatut tayammum. Apa yang membatalkan tayammum itu? Yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? 5. Tidur, hilang akal. Yang kedua, menyentuh kulit laki-laki dewasa dan perempuan tanpa perantara pakaian, tanpa halangan baju. Ya. Yang ketiga, kencing, buang air, BAB, dan angin. Ya. Yang keempat adalah memegang kemaluan zakar laki-laki, ya, dengan tapak tangan. Ya. Itu batal wudu. Sama, jadi yang membatalkan tayammum dengan yang membatalkan wudu sama. Tambah lagi murtad. Kalau dia dalam keadaan tayammum murtad, batal tayammumnya. Kalau wudu nggak batal. Misalnya dia main ngomong-ngomong murtad, dia lagi wudu, dia balik lagi ke Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Barusan aneh murtad, ngomong sembarangan, omongan meremehkan Allah, meremehkan agama, meremehkan Quran, meremehkan Nabi, sehingga dia ucapan itu dihitung murtad. Tapi dia masih berwudu. Cepat-cepat dibilang itu, ayo tobat, istighfar, salat taubat, syahadat lagi. Dia bilang asyhadu an la ilaha, masuk lagi ke Islam itu. Wudunya nggak batal, karena wudu kuat. Jadi kuat dari apa? Dari tayam. Kalau dia lagi tayammum murtad, batal tayammumnya. Mesti tayammum baru. Itu yang membatalkan tayammum. Yang ketiga, tawahumul ma. Ya, in tayammum di pagi diri. Dia yang mana dia berasa bakal ada air datang. Misalnya ada kafilah dari jauh, ya, kafilah bakal datang dari jauh. Nah, itu bawa air pasti kalau ada kafilah datang. Ya. Dia kira pasti ini rombongan-rombongan bawa air. Udah batal deh tayammumnya. Atau hujan, wah gerimis nih udah. Datang air dari atas. Ya. Atau misalnya dia ketemu laut. Tahu-tahu pas turun dari tanjakan tinggi, wah sungai, jadi daripada tayammum, batal tayammumnya. Ya, ketemu air, baik hujan, baik laut, baik orang yang bawa. Atau dia ketemu air karena tadinya dia nyari air ya nggak ada, nyari air